Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara ini disponsori Dongriu. Jadi ketika ada orang tanya tentang Allah berkaitan dengan doa ini Bu. Ketika kita berdoa, Allah itu bagaimana? Allah menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya maka ini aku, sesungguhnya aku qarib. Artinya apa Bu? Dekat. Kalau ada sahabat karib itu kan dari bahasa Arab yang namanya qarib. Jadi sesungguhnya Allah itu dekat. Ada penjelasannya Bu. Maksudnya dekat seperti apa Bu? Ini ada yang mengatakan, ada di dalam sebuah tafsir Al-Muhtashar. Dia mengatakan bahwa Allah itu maha dekat ketika mendengar doa hambanya. Siapa saja boleh berdoa. Mereka tidak membutuhkan perantara. Jadi kalau mau berdoa sama Allah itu nggak usah pakai perantara Bu. Kita berdoa langsung pada Allah. Siapapun dari panjenengan, sekeluarga minta semua boleh. Rasa anak Pak titip donga. Enggak. Kalau kita minta kepada orang tua itu minta didoakan. Saya berdoa, bapak saya mendoakan saya, ibu saya mendoakan saya, artinya semakin banyak yang mendoakan. Jadi misalnya kita semua berdoa bareng-bareng ini Bu, saya mau doakan ya, kemudian ibu mengatakan saling mendoakan. Kenapa kita itu dalam pergaulan perlu saling mendoakan? Karena kita tidak tahu mana yang doanya paling mustajab. Saya tidak tahu di antara sekian nih mana yang paling mustajab. Syukur-syukur semua mustajab. Ketika kita berdoa itu kita berharap cuma mustajab. Jadi, wah ini kayaknya ini di sini adalah kumpulan orang yang soleh dan solihah. Doanya pasti dikabulkan. Makanya saya senang ketika bertemu dengan ibu-ibu bahwa pengajian ini bertemu dengan orang yang soleh dan solihah, selalu kita mendoakan, saling mendoakan, berdoa bersama, itu insya Allah lebih dikabulkan. Ketika saya mendoakan panjenengan, mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat, bapak-bapak selalu sehat, panjang umur, malaikat menjawab walaka mislu dalik, dan bagimu juga hal yang seperti itu. Makanya tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Soalnya jawabannya kamu juga mendapatkan yang sama. Hati-hati sak marah-marahnya kita, jangan sampai kita mendoakan yang jelek, karena akan kembali ke kita juga. Hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Misalnya jenengan saking mangkelero wong ya muga diberi hidayah. Ketika mohon maaf, ketika beliau itu menyakiti hati kita dengan kata-katanya, kita kan bersabar ya, mudah-mudahan diberi hidayah sehingga dia bisa sadar akan kesalahannya, sehingga dia mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki, besok akan menjadi lebih baik. Kan sing paling jelek, paling mangkel kan wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah, tak tandur pari jebul tukule. Apa meneh wis salah sok senenge bandingke lan disaingke yo mesti kalah. Lah ini Bapak sekalian, ini Allah itu dekat. Ketika kita berdoa itu kita langsung ke Allah. Ketika saya kepada seorang yang soleh, saya ibu-ibu minta doakan, bukan berarti saya karena wah saya harus lihat ibu-ibu, enggak. Saya minta didoakan ibu-ibu atau kita selain mendoakan itu agar lebih dikabulkan. Mungkin yang saya berdoa saya tidak begitu khusyuk ketika berdoa. Ketika didoakan ibu-ibu walaupun sekali tapi khusyuk dan beneran, bisa jadi saat itu lebih makbul. Makanya ketika saya mendapatkan sesuatu loh Bu, misalnya ini ibaratnya rezeki ya, ini kira-kira isinya apa Bu ini Bu? Tebak-tebak isinya apa Bu? Ayo wis satu cara ya, jangan ngerti. Saya hari ini mendapatkan rezeki ini. Kita tidak boleh terlalu yakin bahwa ini doa saya. Mungkin ini doa orang lain atau doa orang tua saya dulu Bu. Ketika saya mendapatkan keberhasilan sekarang, jangan terlalu yakin bahwa ini doa saya. Enggak, mungkin ini doa ibu saya dulu yang belum dikabulkan. Mungkin doa jamaah
Saya ketika saya bisa berhaji juga, saya tidak mengatakan bahwa ini doa saya enggak. Ya salah satunya doa saya, tapi mungkin juga ada doa jamaah yang mendoakan saya. Nah, makanya kita itu tidak boleh sombong bahwa ketika mendapatkan sesuatu itu apakah betul-betul doa kita. Makanya tetap kita sampai kapanpun kita tetap saling mendoakan. Jadi ketika kita bertemu dengan teman itu kan makanya salam toh Bu, assalamualaikum itu kan mendoakan. Dan kata-kata yang terucap juga berisi doa. Apalagi jangan bersikap menilai Bu. Saya masuk rumah ini menilai iki lukisannya apa? Iki marahin apa? Itu aku loh makan. Itu aku dapat ide dari ibu. Itu fa ini qarib. Allah itu ketika orang mau berdoa, Allah itu dekat. Apalagi ketika kita berdoa sambil menangis, tapi tidak di depan kamera. Ada orang menangis itu ketika di depan kamera, alias main sinetron. Ku menangis, itu kan di depan kamera. Kenapa ibu-ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu di Indonesia itu sabar Bu? Dianiaya suami, didolimi, karena dibayar. Makanya kalau pengen istrinya sabar ya dibayar Bapak-bapak. Jadi kebetulan Bapak sekalian ini tadi Allah mengabulkan doa itu nggak usah kita terus harus pakai perantara. Setiap orang berhak berdoa langsung. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku Allah akan mengabulkan doa hambaku jika mau berdoa. Apakah ada orang nggak mau berdoa? Ada Bu. Karena yang pertama nggak tahu, ada yang bosen caranya. Aku wis donga bola bali nggak dikabulkan. Kadang-kadang memang doa itu nggak hanya sekali, 2 kali. Saya pernah matur Bu, doa itu di pengajian yang lain, di waktu yang lain. Saya di mana ya? Saya lupa. Yang dulu di pas pengumuman ini Bu Fatimah apa sih nggih? Pernah ya di sana ya? Pernah di sana ya Pak pengajian? Tegilnya pernah? Di musola pernah ya dulu? Atau waktu pengajian di Masjid Nabawi ya? Amin. Siapa ngerti soal kita bareng-bareng pengajiannya di Masjid Nabawi ya Bu. Nanti ada orang yang nggak mau berdoa, ada Bu. Yang pertama memang nggak percaya, yang kedua ada yang berdoa itu bosen. Orang ndonga iki jelek. Kalau ibu-ibu kan setiap kita sholat itu adalah doa Bu. Jadi kalau kita tidak sempat berdoa, bisa diwakilkan, bisa tertutupi dengan satu sholat. Yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Yang ketiga dengan zikir. Jadi kalau kita tidak sempat berdoa dalam artian minta, ada yang bisa menggantikan yaitu sholat. Sholat itu adalah doa. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, dan juga ketika kita zikir Bu. Jadi ora tau ndonga, tapi ibu selalu membaca Al-Quran, sholat rajin, bahkan sholat sunat juga rajin. Kemudian juga zikir itu sudah dianggap juga berdoa. Karena orang yang tidak berdoa itu dianggap sombong Bu. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong. Ya, maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa syaratnya agar doa lebih dikabulkan? Kira-kira apa Bu? Jangan kemana-mana setelah yang monggo didariin Bapak Ibu. Syaratnya apa ketika doa akan dikabulkan? Yang pertama fal yas tajibuli. Syarat yang pertama, maka jawablah panggilanku Allah. Jadi seberapa banyak panggilan Allah yang sudah kita jawab, kita laksanakan. Panggilan Allah itu ada banyak loh Bu. Hayya 'alas shalah. Ada panggilan beribadah itu orang-orang ada yang ngelak panggilan tuh. Panggilan ayo sholat ora, ayo haji ora, ayo ngaji ora, ayo sedekah ora. Ning pas kullu nafsin dha'iqatul maut, innalillahi wa inna ilaihi. Itu panggilan yang semua orang tidak bisa mengelak.
panggilan yang itu akan terasa indah ketika terbiasa menjawab panggilan yang lain. Contoh ngeten. Asmanipun Bapak sinten? Rajiko. Pak Rajiko. Pak Rajiko niku nimbali kula. Kula mboten tau mangkat. Apa udah. Nah, terus diundang meneh, ditimbali malih orang. Besok nek wis awakku diseret kan. Banyak kita takut karena nggak begitu kenal. Tapi kan orang yang sudah terlalu sering kita dipanggil datang, kemudian akrab, itu kalau diundang semakin lama semakin cinta. Nggih mboten Mas cintanya. Kalau kita sudah terbiasa menjawab panggilan Allah, insya Allah panggilan yang innalillahi wa'u, insya Allah indah. Jadi kan percaya nggak dengan logika itu? Percaya atau nggih? Percaya. Allah terbiasa manggil dan kita menjawab, kita jadi semakin akrab. Oh iya, nek ketemu Allah itu menyenangkan. Seperti itu. Saya pengajian pertama kali, itu pengajian paling grogi napa Pak? Di tempatnya Pak Jamari. Jadwale kepek niku kanca-kanca Ustaz liya ki do wegah. Aku nek pas Pak Jamari ora jadwale lah Pak Jamari sok midhangetke, sok mendengarkan Kula nggih, kok ya Mas, waduh ujian skripsi iki aku. Ngisi pengajian nang ngarepe ustaz. Ini ujian skripsi aku. Kula grogi kula niku, Bu. Ya Allah grogi. Ning suwe-suwe terus setelah berapa kali ya, ternyata ya Pak Jamari esuk kemudian garapi jebule ora apa-apa ya. Ngisi pengajian dengan Pak Kamto kula nggih pertama kali grogi lho. Aduh ada Pak Kamto. Tapi lama-lama juga setelah kita sama Pak Kamto akrab sama Pak yang ternyata juga Pak Kamto ya orang berangkat, Pak Jamari orang berangkat. Ternyata enggak. Itu kadang-kadang seperti itu dengan Allah. Makanya sekarang kita biasakan menjawab panggilan Allah. Nanti ketika panggilan yang itu insya Allah tidak akan menakutkan. Sakit difahami ya logika saya sebegini ya. Nah ini ibaratnya seperti itu. Makanya ketika kita pengen doa dikabulkan adalah kita fal yastajibuli. Sebanyak-banyaknya panggilan Allah kita jawab. Sekarang gini Bu, jenengan saiki sunnahnya yang belum saya amalkan apa? Ada Bu bacaan yang mudah, nanti saya sampaikan di pengajian berikutnya, tapi saya buka dulu bacaannya. Nanti saya jelaskan di pengajian berikutnya. Bulan apa nih Pak? Sebulan selapan dinten. Selapan dinten itu 5 minggu, 5 pekan gitu. Oke. Jadi ada bacaan yang mudah Bu setelah kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ada bacaan tambahan. Pak, bupati mah wis pirsa. So aku nek pengajian ana bupati mah ujian skripsi aku iki. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Dibaca setelah Sami Allah liman hamidah. Ketika seperti itu dibaca Bu, berapa malaikat itu do rebutan nyatet. Sampai di sebuah hadis itu Rasulullah ngendika ada 30 lebih malaikat. Walah, lu entek dijawab. Saking apikane iki jan. Juragane dung Rio ijan wis lumotan. Insyaallah rezekine ya jembar. Amin. Jadi tadi akan saya sampaikan di materi berikutnya. Jadi bacaan yang setelah kita iktidal itu kalau dibaca Rasulullah ngendika saya melihat ada 30 malaikat yang lebih yang berebutan mencatat kebaikan kita. Kan betapa baiknya atau karena sampai bacaan itu betapa dianggap kebaikan yang besar. Monggo kita tuntun Bu. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Sekali lagi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Dibaca setelah iktidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Para imam yang sudah tahu silakan memberi kesempatan. Tapi panjenengan kalau jamaah imamnya tidak memberi kesempatan ya jangan dipaksakan. Jenengan baca pas sholat sunnah. Apalagi pas sholat
malam, sholat tahajud itu sangat bagus. Kan ada tuntunan kalau sholat sunnah itu dipanjangkan. Ustadz Jabir pernah ngendiko, gimana ya cara memanjangkan sholat padahal saya tidak terlalu banyak hafalan. Katanya kita membaca satu surat yang kita hafal berulang-ulang juga boleh. Kulhu itu berkali-kali juga boleh kan, karena hafalnya cuma itu. Biar sholatnya itu panjang. Sholat sunnah loh ini Bu, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, apalagi sebagai imam, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Adakah imam yang ngebut Bu? Kadang-kadang ini loh, nyusewu kalau kita sedang sholat yaksir, sholat duhur dan asar, mohon maaf para imam juga harus memberi porsi yang memadai. Saya pernah ada seorang jamaah di satu masjid, saya nggak sebutkan. Pak, lah kula niku nek salat niku sing imam niku, kula niku lagi maca Al-Fatihah mau dereng rampung mesti langsung ruko. Saya tuh jadi ketika sholat duhur, sholat asar rakaat ketiga, rakaat keempat niku rumangsa kula pun kula cepet-cepet kening Al-Fatihah boten tahu rampung. Kula nek imam niku wegah nganti anti lho Pak sama satu imam tuh. Di suatu masjid di sana. Enggak saya sebutkan. Nah, ini ndak ngrasani iki. Nek iki pelajaran untuk para bapak-bapak nggih imam nggih Pak nggih. Walaupun tidak dibaca keras jenengan tetap harus membacanya normal. Jangan sampai langsung cepet banget. Wangin gitu. Emang ini formula balapan Bang. Jadi kalau baca ya monggo standar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau cepet paling cepet seperti apa ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu cepet loh. Ya, ini Bapak Ibu sekalian bahwa monggo Pak, apa sunnah-sunnah yang belum kita lakukan? Kalau kita pengen doa kita dikabulkan, sunnah apa yang belum? Yang sunnah mudah-mudah loh. Misalnya menunggu waktu sholat. Ketika kita sudah wudhu, kemudian duduk di masjid, menunggu waktu sholat. Selama kita duduk itu, malaikat mendoakan dengan dua doa. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Selama kita suci, duduk, tenang, orang ngobrol, orang weanan, orang malah main YouTube. Kita ketika duduk tenang, khusyuk, menunggu waktu sholat, paling tidak kan kita mendengarkan apa? Adzan, kemudian sholat sunnah, kemudian duduk tenang, menunggu waktu sholat, iqomah. Itu setiap kita duduk itu malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang ini, ya Allah sayangilah orang ini. Makanya saya ketika menunggu sholat, saya sering berdoa Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Kan menjawab doanya dari malaikat. Saya menyesuaikan dengan doanya malaikat. Ketika malaikat mendoakan saya Allahumma gfirli, saya Allahumma gfirlahu, saya membaca Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Atau doa apapun boleh jenengan, sebenarnya tidak harus itu. Cuman biasanya saya doa-doa singkat itu saya hafalkan untuk antara azan iqomah, antara khutbah pertama dan kedua. Bapak-bapak, kalau misalnya antara khutbah pertama dan kedua itu kan kadang-kadang sempit. Ya baca apa yang doa-doa Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allah subhanallah atau apa yang pendek-pendek itu Pak. Tapi jangan diem. Ketika antara khutbah pertama dan yang kedua itu juga makbul untuk berdoa. Antara azan dan iqomah juga makbul untuk berdoa. Makanya kita manfaatkan betul itu Pak. Makanya apa juga doa-doa yang pendek-pendek itu. Itu. Jadi yang pertama, kalau kita pengen doa dikabulkan, seberapa banyak, seberapa maksimal kita melakukan perintah Allah. Jadi dengan yang sudah berhaji ada istilah istita'ah. Artinya kemampuan, kita harus memaksimalkan kemampuan kita. Ketika kita mampu 5, ya 5 Bu, jangan 3. Ketika mampu 6, ya 6. Ketika ada infak gitu, ditawari, pinten Bu nyumbang. Jangan mampu 500, mosok cuma 300. Mampunya 600, mosok cuma 400. Kita kalau dalam hal itu
maksimal kemampuan kita. Itu namanya kita meneruskan istitoah kita setelah haji. Yang pertama ini, fal yas tajibuli. Kalau doa kita pengen dikabulkan apa Bu? Perbanyak melaksanakan perintah Allah, terutama yang sunnah ditambahi. Siap nih Bu nggih? Yang kedua apa Bu? Yang agar kita doanya dikabulkan, wal yu'minu bi, mengimani atau yakin. Jadi kalau kita berdoa itu satu diperbanyak amal kita, yang kedua harus yakin. Orang ya, kayak dikabulkan ora ya ini. Makanya ada sebuah tafsir yang menjelaskan seperti ini Bu. Setiap orang berdoa pasti akan dikabulkan. Nih ada. Iki mau dong ngantuk dereng ta? Jadi kalau pengajian sampai jam 12 gitu siap gitu gitu. Doa yang tidak boleh itu satu doa yang membawa ke dosa dan doa yang mengandung unsur memutus silaturahim. Tidak boleh Pak. Dosa gitu. Ada orang mau berdoa dosa terus mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Gak boleh Pak. Oh jenengan anak koncor berbuat dosa kok doake ya mudah-mudahan dilancarkan. Gak boleh. Ana orang maksiat kok dengan mudah-mudahan dilancarkan, nggak boleh. Kemudian dosa yang doa yang mengandung mutus silaturahim. Ya Allah, saya nggak mau ketemu dengan dia. Saya nggak mau betul saya bersahabat dengan dia, nggak mau. Pokoknya ya Allah jangan pertemukan aku dengan itu karena saya nggak suka. Ini nggak boleh Pak. Doa yang memutus silaturahim. Ya Allah, pokoknya jelas tenan kula niku dadi banyu. Ora arep nyamuk dadi godhong, ora arep nyuwek dadi duit. Tetep gelem. Ajebulna nek duit ya gelem. Doa dalam dosa, doa memutus silaturahmi itu enggak boleh. Tapi cara Allah mengabulkan tidak selalu sama dengan cara manusia. Jadi Allah itu akan memberikan doa itu tidak sama persis. Satu ini dalam tafsirnya tadi siapa? Tafsirnya Zubdadut Tafsir min Fathil Qadir. Ini dikatakan bahwa ketika orang berdoa selama tidak doa dalam dosa dan doa yang memutus silaturahim akan diberikan jawaban dengan 3 pilihan. Satu, memberikan seperti yang dia minta. Yang kedua, menyimpan doa itu untuk di akhirat. Jadi bisa doa sekarang nggak kabulkan, tapi besok dirapel di akhirat. Kemudian ada doa itu apa? Diganti dengan dijauhkan dari kejelekan yang setara dengan doa itu. Kita tidak dikabulkan tapi dijauhkan dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, Bu. Jadi ini menurut tafsir ini. Jadi sebenarnya orang berdoa itu selama tidak doa dalam dosa, doa yang memutus silaturahim akan selalu mendapatkan kebaikan. Makanya Bapak sekalian, kalau kita bertemu dengan teman itu paling aman adalah mendoakan. Ibu bapak sekalian, kalau kita bertemu dengan teman yang baru saja ketemu, teman baru artinya, atau teman lama yang lama tidak ketemu, pertanyaan pertama jangan bertanya tentang status. Itu pertanyaan yang tidak etis. Tentang anak, tentang apa, pekerjaan itu pertanyaan setelah agak kenal Bu. Setelah akrab, kita sudah saling memahami baru. Kalau tanya pertama itu paling aman tinggalnya di mana, kemudian sehat, kemudian apa kan paling aman tuh. Jangan tanya status. Anaknya berapa? Jangankan anak, suami aja belum ada. Kan jadi menjauhkan perasaan. Makanya seperti itu kita harus bisa menjaga Bu. Orang Islam harus bisa menyamankan orang lain dengan lesannya. Orang malah sengaja. Wong koncone ru nyambut gawe kok nyambut gawe nanti. Aku wis pegawai BUMN lho, gajiku sebulan. Oh, ngono iki. Namaku Bento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku sambut. Lah iki. Alah ono sing judul lagu baru iki.
Aduh. Mana pengajian di sini itu menyenangkan ya. Jadi itu tadi Pak, ketika kita pengen doa dikabulkan, satu, ibadah kita harus kita mempengi. Nomor dua, yakin Pak. Kalau kita berdoa harus yakin. Allah pasti jawab yang terbaik cara Allah. Kalau kita berdoa dengan yakin, dengan kita penuhi ibadah kita, maka yang terakhir ini jawaban Allah tadi. Apa Pak? La'allahum yarsyudun. Orang-orang yang berdoa dengan diikuti amal yang baik, kemudian dia yakin, maka dia selama doa belum dikabulkan tetap akan mendapatkan petunjuk. Artinya dia tidak putus asa. Ketika doa sudah dikabulkan, dia juga tetap mendapat petunjuk. Artinya tidak sombong, bisa menggunakan dengan yang baik. Jadi ketika doa belum dikabulkan, dia mendapat petunjuk, tidak putus asa. Ketika sudah dikabulkan, dia juga mendapat petunjuk, tidak terus sombong atau takabur. Karena apa? Takabur adalah awal dari kehancuran. Jadi kalau orang sudah mulai takabur, itu dia udah mulai mau jatuh itu Bu. Biasanya takabur itu diawali dengan ujub. Ujub itu apa ya? Kagum loh. Jebul aku ya bagus ya. Ya elek banget aku ini. Kita simpulkan di 5 menit terakhir ini bahwa orang berdoa itu, kalau kita itu doa kita pengen lebih dikabulkan, satu, berdoa langsung pada Allah khusyuk. Yang kedua, kita minta didoakan orang-orang yang soleh, terutama kita juga doa orang tua. Orang tua itu masih lebih utama lagi ibu. Kalau harus milih, tapi sebenarnya nggak boleh milih deh. Ya ibu ya iya, bapak ya iya. Tapi pertama kali yang utama ibu. Itu dari diri kita sendiri biar lebih terkabul, kita harus lebih banyak melaksanakan perintah Allah. Artinya ibadah mempengi. Yang kedua juga harus meyakini. Dan jangan masalah isi doa, jangan doa yang bersifat dosa. Mau berbuat dosa kok minta didoakan, nggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh doa yang mengandung makna memutus silaturahim, tidak boleh. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Hidup kita, jalan kita insya Allah tidak akan tersesat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.